Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, bersama Salsabila. Allahu Akbar. Siswa Salsabila amanah, cerdas, mandiri. Allahu Akbar. Alhamdulillah teman-teman, bertemu lagi bersama Bu Fari. Teman-teman, pekan kemarin teman-teman sudah memasuki dan mengikuti PTS. Nah, setelah teman-teman sudah mengikuti PTS, alhamdulillah teman-teman sudah melihat semua hasilnya. Insya Allah, Bu Fari selalu mendoakan teman-teman agar dimudahkan dalam belajarnya. Pasti nilainya bagus-bagus semua, ya. Tetap semangat belajar teman-teman. Hari ini teman-teman kembali lagi belajar bersama Bu Guru di sekolah, ya. Walaupun teman-teman tidak ke sekolah, tapi teman-teman tetap menerima materi dari Bu Guru. Hari ini kita memasuki materi baru di pelajaran Siroh. Nah teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran, ada baiknya kita berdoa dulu kepada Allah agar dimudahkan, dilancarkan semuanya. Amin. Yuk, sama-sama kita berdoa dulu. Sikap berdoa, tangan diangkat, kepala ditundukkan, hati dikhusyukkan. Duaan raditu billahi robba, wabil islami dina, wabi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni wa zidni ilman. Doa di pagi hari. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaikan nusyur. Salaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman, hari ini kita memasuki materi siroh, yaitu materi baru setelah kita sudah pelajari di minggu-minggu lalu, yaitu siapa yang masih ingat materi yang sebelumnya? Kita sudah belajar Nabi Nuh, terus apa saja bangunan yang ada di kota suci Mekah. Hari ini teman-teman akan belajar tentang Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, idolaku. Nah teman-teman, sebelum teman-teman mengetahui apa sih materi tentang Nabi Muhammad, teman-teman harus tahu dulu kenapa kita harus mengetahui materi Nabi Muhammad, apa sih tujuannya. Nah teman-teman harus tahu tujuan kita belajar di materi Nabi Muhammad, yaitu yang pertama, kita harus meyakini teman-teman bahwa adanya kisah Nabi Muhammad SAW. Nah, yang kedua, teman-teman juga harus menghayati nilai-nilai apa saja yang ada di Nabi Muhammad, nilai-nilai positif, seperti salah satunya Nabi Muhammad mempunyai nilai Sang Pemaaf. Nah, teman-teman bisa meniru semua sikap-sikapnya Nabi Muhammad, ya. Terus selanjutnya, teman-teman juga karena Nabi Muhammad itu selalu berperilaku jujur, teman-teman harus membiasakan perilaku jujur di kehidupan sehari-hari, apapun itu. Nah, terus selanjutnya, teman-teman juga di sini akan mengetahui betapa baiknya Nabi kita, yaitu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah teman-teman mengetahui tujuannya semuanya, teman-teman langsung masuk ke materi Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, idolaku. Nah, apa sih kalau idola itu teman-teman? Idola itu berarti sesuatu yang harus kita kagumi, yang harus kita contoh, baik perilakunya, ucapannya, dan semua yang bernilai positif dari Nabi Muhammad.
Nah, teman-teman, Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah, yaitu Rasulnya Allah. Nabi Muhammad itu mempunyai sifat pemaaf, jujur. Juga Nabi Muhammad itu sosok orang yang sangat hebat dan Nabi yang terakhir yang wajib kita contoh, ya, karena Nabi Muhammad itu teladan untuk umatnya. Selanjutnya, teman-teman, di sini materi yang pertama yaitu sifat Nabi Muhammad. Nabi Muhammad mempunyai sifat yang baik hati. Siapa di sini yang baik hati? Ya, teman-teman, kalau teman-teman mau ketemu sama Nabi Muhammad, teman-teman harus mencontoh semua teladan-teladannya Nabi Muhammad. Salah satunya yang pertama adalah sikap yang baik. Sikap yang baik seperti apa, teman-teman? Sikap yang baik ke seluruh orang-orang. Bisa ada sikap baik kepada ibu, orang tua, ayah, adik, kakak, dan teman-teman semua. Nah, di sini Bu Fari akan menjelaskan Nabi Muhammad itu sosok yang seperti apa. Ternyata teman-teman, Nabi Muhammad itu adalah seorang anak yatim piatu. Dia sudah tidak punya ayah dan sudah tidak punya ibu. Kenapa? Karena memang Allah sudah mentakdirkan Nabi Muhammad itu menjadi sosok yatim piatu. Sejak kapan, teman-teman? Nah, ayahnya meninggal saat Muhammad dalam kandungan. Nah, Muhammad berada di dalam kandungan 6 bulan di perut ibunya. Itu sudah ditinggalkan oleh ayahnya. Sedih sekali ya teman-teman. Berarti Muhammad sudah tidak melihat ayahnya pada saat dia masih di dalam kandungan. Sudah tidak punya ibu, sudah tidak punya ayah ya teman-teman. Nah, teman-teman, selanjutnya setelah Nabi Muhammad lahir, tidak lama kemudian di usia 6 tahun seperti teman-teman di usia yang sekarang, ibunya juga meninggalkannya, teman-teman. Ibunya Nabi Muhammad meninggal dunia. Nah, akhirnya Muhammad seorang diri, yaitu yang disebutnya anak yatim piatu. Nah, teman-teman harus bersyukur karena masih lengkap. Ada ayah, masih ada ibu, tidak seperti Nabi Muhammad seorang diri. Tapi Nabi Muhammad tidak kesepian karena dia mempunyai kakek yang sangat sayang kepadanya. Nah, sifatnya Nabi Muhammad itu beliau tidak pernah bertengkar, teman-teman. Tidak mempunyai musuh, tidak pernah jahil sama adik, sama kakak, tidak pernah berkata kasar, dan juga tidak mempunyai musuh. Nah, teman-teman harus mencontoh seperti sikapnya Nabi Muhammad, ya. Selanjutnya, Nabi Muhammad juga tidak pernah melakukan kekerasan kepada teman-temannya, karena Nabi Muhammad adalah sosok yang sangat lembut, sangat baik hati. Jadi Nabi Muhammad tidak mau mempunyai musuh. Ya, teman-teman harus contoh seperti itu. Ya, terus Nabi Muhammad juga terkenal sekali karena kebaikannya. Dia baik kepada seluruh orang, teman-teman. Jadi teman-teman harus mencontoh sikap-sikap yang baik yang ada di sikapnya Nabi Muhammad. Semuanya baik sekali. Semuanya menjadi teladan kita, teman-teman. Nah, karena Nabi kita yang terakhir adalah Nabi Muhammad. Selanjutnya, karena beliau adalah sosok yatim piatu yang tidak mempunyai ayah dan tidak punya ibu, beliau sangat sayang kepada yatim piatu. Karena beliau juga merasakan, Nabi Muhammad merasakan bagaimana rasanya menjadi yatim piatu, tidak punya ayah dan tidak punya ibu. Jadi beliau sangat sayang.
Kalau ada anak yatim piatu, beliau selalu memberikan makan, beliau selalu urus, dan beliau sangat sayang kepada fakir miskin. Fakir miskin itu orang yang tidak mampu, teman-teman. Dan beliau juga sangat mengasihi para janda. Para janda itu orang-orang yang sudah tidak punya suami, teman-teman. Nah, teman-teman melihat contoh gambar berikut. Kita harus sayang kepada anak yatim piatu. Semuanya yatim piatu itu karena sudah tidak punya ayah dan ibu, butuh kasih sayang dan butuh perhatian kita, teman-teman. Jadi kalau teman-teman punya teman yang sudah tidak punya ayah atau sudah tidak punya ibu, teman-teman harus tetap mengasihinya, menyayanginya, ya, seperti sifatnya Nabi Muhammad. Hebat sekali. Selanjutnya materi kita, Nabi Muhammad SAW tidak pernah berkisah. Teman-teman lihat dulu gambar apa ya yang Bu Farid munculkan. Ya, gambar memberikan minum kepada hewan, teman-teman. Siapa yang sayang hewan peliharaan? Nah, selain hewan peliharaan, misalnya teman-teman melihat ada kucing di jalan atau ada anjing di jalan, mereka kehausan, teman-teman. Nah, teman-teman boleh mencontoh sikap Nabi Muhammad. Nabi Muhammad selalu merasakan atau memberikan sayang kepada hewan-hewan yang ada di luar sana. Contohnya, Nabi Muhammad memberikan air minum kepada hewan di sana, ya, yang sedang kehausan, teman-teman. Nah, ada suatu cerita, suatu hari datang seorang kafir, ia menghina Nabi Muhammad SAW, tetapi beliau tidak pernah marah. Justru beliau mendoakannya, ya Allah, berikanlah petunjuk untuk orang itu, ya. Nah, teman-teman, orang yang memberi makan atau minum anjing yang sedang kehausan, itu imbalannya, teman-teman tahu tidak? Imbalannya Allah akan kasih jaminan masuk ke surganya Allah. Siapa yang mau masuk surga? Saya. Iya, teman-teman, makanya harus baik kepada sesama manusia dan kepada hewan. Nah, karena kalau kita memberikan minum kepada hewan yang sedang kehausan, teman-teman, kita akan dimasukkan ke surganya Allah, ya. Teman-teman, jadi harus peduli juga kepada hewan, karena hewan juga membutuhkan makan dan minum, ya. Siapa yang sayang hewan? Iya, kalau teman-teman apalagi punya hewan peliharaan, teman-teman harus pelihara dengan baik. Hebat. Selanjutnya, di sini Nabi Muhammad adalah sosok Nabi yang sangat pemaaf. Tadi Bu Faris sudah bilang, banyak sekali orang-orang yang memusuhi Nabi Muhammad. Kenapa? Karena tidak mau mengikuti ajarannya. Nah, Nabi Muhammad juga Nabi yang sangat sabar dan pemaaf. Di sini beliau mempunyai sifat pemaaf dan selalu memaafkan kesalahan orang lain yang memusuhinya, teman-teman. Siapa saja sih orang-orang yang tidak suka dengan Nabi Muhammad? Kenapa dia tidak suka ya, teman-teman? Padahal Nabi Muhammad itu sosok yang lembut, baik hati, pemaaf. Nah, mereka itu adalah Abdullah bin Ubay, ya. Abdullah bin Ubay, terus Abu Sufyan, lalu selanjutnya ada Ikrimah bin Hindun. Ya, Ikrimah dan Hindun. Hindun bersifat keji dan kejam kepada Hamzah. Teman-teman tahu tidak? Hamzah itu adalah pamannya Nabi Muhammad. Jadi Nabi Muhammad juga sayang sekali kepada pamannya. Tapi karena mereka semua tidak suka dengan Nabi Muhammad, akhirnya pamannya juga dimusuhi dan diberikan sifat yang kejam
kepada pamannya, yaitu Hindun. Teman-teman tidak boleh ya mencontoh seperti ini, karena Nabi Muhammad itu sayang kepada umatnya, peduli kepada umatnya. Selanjutnya, pada saat di perang Uhud, teman-teman, beliau itu dilempari batu oleh penduduk Taif, dicemooh, diludahi, dan banyak sekali perlakuan kepada Nabi Muhammad yang tidak baik, ya. Tapi Nabi Muhammad tidak pernah marah. Nabi Muhammad justru malah mendoakan dan memaafkannya. Sungguh mulia ya teman-teman sifatnya Nabi Muhammad, harus kita contoh ya teman-teman. Nah teman-teman, Nabi Muhammad itu adalah sosok mempunyai akhlak yang sangat mulia. Nabi Muhammad itu akhlaknya adalah Al-Quran teman-teman. Nah siapa yang suka membaca Al-Quran? Teman-teman, Al-Quran itu adalah pedoman hidup kita. Semua ajaran-ajaran yang ada di dalam Al-Quran itu adalah sifatnya Nabi Muhammad. Nah makanya Nabi Muhammad itu Nabi yang sangat mulia, berakhlak baik dan berakhlakul karimah. Teman-teman harus mencontoh ya. Nabi Muhammad selalu mengajarkan kepada kita, kepada umatnya, yaitu harus selalu memaafkan orang lain. Tidak boleh mempunyai dendam teman-teman. Teman-teman juga harus mencontoh Nabi Muhammad. Selanjutnya, Nabi Muhammad adalah Nabi yang sangat jujur teman-teman. Dia sangat terkenal sewaktu masih kecil, karena dia sudah ditinggal sama ayahnya dan ibunya. Nabi Muhammad itu dititipkan oleh kakeknya. Nah dari kecil kakeknya membawa dia berdagang, dan setelah kakeknya meninggal dilanjutkan oleh pamannya teman-teman. Pamannya juga mengajak Nabi Muhammad kecil itu berdagang. Kalau berdagang itu membutuhkan sifat apa ya teman-teman? Ya betul sekali, sifat jujur. Nah jadi boleh tidak pada saat kita dagang kita membohongi pelanggan kita, pembeli kita? Tidak boleh, karena sifat yang tidak baik adalah sifatnya siapa teman-teman? Ada yang tahu? Ya betul sekali, sifatnya setan. Jadi kalau teman-teman mau ketemu Nabi Muhammad, teman-teman harus mencontoh semua sikap-sikap yang baik dari Nabi Muhammad. Salah satunya jujur dan adil dalam berdagang, tidak boleh dikurangi dan tidak boleh dilebihkan. Nah teman-teman, karena Nabi Muhammad itu menjadi sosok yang sangat jujur, Nabi Muhammad mempunyai gelar dari Allah. Apa gelarnya? Mempunyai gelar yaitu As-Siddiq dan Al-Amin. Apa teman-teman? As-Siddiq dan Al-Amin. Apa sih artinya As-Siddiq, Bu? As-Siddiq artinya orang yang benar perkataannya teman-teman. Jadi tidak pernah bohong, selalu ucapannya benar. Selalu ucapannya dapat dipercaya orang lain. Nah kalau Al-Amin itu adalah orang yang dapat dipercaya. Jadi karena Nabi Muhammad terkenal jujur, dia selalu dipercaya banyak orang. Itu disebutnya gelarnya Al-Amin, orang yang dapat dipercaya. Teman-teman juga harus mempunyai sifat As-Siddiq dan Al-Amin seperti Nabi Muhammad. Ya, karena dalam berdagang itu harus mengutamakan sifat jujur. Kalau sifatnya tidak jujur, berarti teman-teman sudah dihasut oleh, ya betul sekali, setan ya. Nah kita contoh ya teman-teman. Selanjutnya, apa saja yang harus kita contoh dari sifat-sifat Nabi Muhammad? Tadi sudah pemaaf, baik hati, jujur, tidak pernah marah. Nah sifat apa lagi yang dipunyai oleh Nabi Muhammad? Ya, yang pertama tadi jujur. Ucapannya, perbuatannya selalu jujur. Selalu berkata yang baik, tidak pernah berkata yang kasar. Tidak pernah melawan orang tua,
tidak pernah berbohong, selalu berkata jujur. Karena kita mempunyai malaikat yang selalu mengawasi kita. Ada malaikat Raqib dan malaikat Atid, teman-teman. Jadi selalu mencatat perbuatan amal baik kita. Teman-teman jadi harus jujur ya, seperti sifat Nabi Muhammad. Lalu ada selanjutnya amanah. Apa itu amanah? Dapat dipercaya. Nah, teman-teman, kalau teman-teman jujur, teman-teman pasti dapat dipercaya oleh semua orang dan disenangi oleh teman-teman. Selanjutnya, Nabi Muhammad juga selalu ucapannya lembut, teman-teman. Tidak pernah berkata kasar, apalagi kepada orang tua. Nah, siapa yang bicaranya lembut di sini? Pasti teman-teman kelas 1A sampai kelas 1E bicaranya selalu sopan dan lembut kepada orang tua, kepada adik, kakak. Ya, seperti Nabi Muhammad. Selanjutnya, cerdas. Nah, Nabi Muhammad juga dianugerahi sosok orang yang cerdas. Karena dari kecil Nabi Muhammad sudah belajar berdagang, belajar jual dan beli. Itu makanya membuat Nabi Muhammad cerdas, teman-teman. Ya, teman-teman juga seperti itu, insya Allah. Lalu selanjutnya, Nabi Muhammad walaupun dimusuhi banyak orang, Nabi Muhammad selalu memaafkan orang lain. Jadi teman-teman, kalau ada teman kita di sini yang misalnya membuat hati teman-teman tidak baik, teman-teman harus memaafkan. Karena pemaaf itu adalah sifatnya Nabi Muhammad, Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Yang terakhir, Nabi Muhammad juga berakhlak mulia. Kenapa? Karena akhlaknya Nabi Muhammad adalah Al-Quran. Al-Quran itu adalah kitab sucinya orang Islam yang sangat mulia. Begitu juga akhlaknya Nabi Muhammad, sangat mulia sekali. Nah, teman-teman harus berakhlak mulia seperti Nabi Muhammad. Nah, teman-teman, tadi kita sudah mengetahui akhlak-akhlak Nabi Muhammad dan sejarahnya Nabi Muhammad sejak kecil sudah ditinggal sama ayah dan ibunya. Sekarang teman-teman menyimak lagu kelahiran Nabi Muhammad ya. Kalau teman-teman sudah tahu lagunya, boleh sambil mengikuti. Yuk kita simak lagu berikut, teman-teman. Kita dengarkan ya. Rabiul Awal, tahunnya tahun gajah, Nabi dilahirkan, insan pilihan Allah. Kakeknya Abdul Muthalib merasa sangat gembira, dibawanya ke Ka'bah, diberi nama Muhammad. Halimatus Sa'diyah menyusuinya, Halimatus Sa'diyah sangat menyayanginya. Kelahiran seorang manusia yang terpuji, menjadi teladan setiap mukmin sejati. 12 Rabiul Awal, tahunnya tahun gajah, Nabi dilahirkan, insan pilihan Allah. Kakeknya Abdul Muthalib merasa sangat gembira, dibawanya ke Ka'bah, diberi nama Muhammad. Halimatus Sa'diyah menyusuinya, Halimatus Sa'diyah sangat menyayanginya. Kelahiran seorang manusia yang terpuji, menjadi teladan setiap mukmin sejati.
subscribe. Nah, alhamdulillah teman-teman. Tadi siapa yang sambil nyanyi? Iya, boleh kok. Nanti di rumah teman-teman boleh melanjutkan kembali videonya ya setelah ini sambil dihafal. Tadi kelahiran Nabi Muhammad pada di tahun apa? Tahun gajah, yaitu 12 Rabiul Awal ya. Nah, alhamdulillah teman-teman, pembelajaran sirah di materi Nabi Muhammad idolaku sudah selesai. Alhamdulillah. Teman-teman tetap membaca-baca bukunya kembali ya. Tetap dibaca kembali materinya. Minta bantuan ayah sama bunda. Nah teman-teman, kita akhiri dulu ya materi hari ini. Dengan mengucapkan sehamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu alla ilaha illa ants astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.